Sahabat-sahabat Kristiani yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Frater Evan SMM, dalam Ruang Konsultasi Maria. Pada episode kali ini, kita secara khusus mengupas tema tradisi menghormati Maria di bulan Mei dan Oktober. Ini merupakan sebuah tema yang sangat menarik untuk didiskusikan, mengingat saat ini kita sedang berada dalam bulan Mei, bulan untuk bercengkrama dan juga untuk berdoa bersama Bunda Maria. Nah, bersama saya dan juga di tengah-tengah kita hadir Pastor Fidel SMM, seorang Mariolog pertama Indonesia, lulusan Marianum Roma, Italia. Selamat datang, dan bagaimana kabarnya, Pastor? Selamat malam, kabar saya, puji Tuhan, baik sekali. Apa kabar, Frater? Puji Tuhan, kabar baik juga, Pastor. Terima kasih, Pastor, sudah meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk hadir bersama sahabat-sahabat Kristiani, menemani sahabat-sahabat Kristiani pada episode kali ini. Pastor, sebagai seorang Kristiani, saya dan mungkin para sahabat Kristiani lainnya masih penasaran dan bertanya-tanya, apakah ada pertimbangan historis sehingga gereja mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria? Padahal dalam penanggalan kalender liturgi terdapat perayaan-perayaan Maria di luar bulan Mei dan Oktober. Mohon penjelasannya, Pastor. Baik, Frater, terima kasih untuk pertanyaannya yang menarik dan sangat mendalam ya, sahabat-sahabat Kristiani, dan tentu saja tidak mudah dijawab. Namun, pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan beberapa poin tentang itu. Gereja mengkhususkan bulan Mei untuk Maria. Harus diingat, para sahabat Kristiani, ini bukanlah praktik devosional sekunder, melainkan suatu tindakan teologis yang tepat dan berakar pada tradisi Kristiani. Pada bulan Mei, sebagaimana diketahui, gereja-gereja Katolik dipenuhi dengan bunga, dalam tanda kutip. Dan pendarasan rosario pun bergema di seluruh dunia. Lalu lihatlah, di sepanjang bulan ini, bulan Mei ini, Bunda Maria, dia hadir menjadi pusat perhatian dari doa harian umat beriman. Secara historis, praktik ini berakar dalam kehidupan spiritual orang-orang Kristen sekitar abad ke-18. Namun penyebaran praktik ini berasal dari abad ke-17. Ada seorang yang bernama Alfonso da Castilla. Beliau menghubungkan Bunda Maria dengan bulan Mei. Kemudian pada abad ke-18, seorang imam Jesuit namanya Annibale Dionigi, ia menerbitkan bulan Maria pada tahun 1725 untuk melawan pesta pora musim semi. Apa yang dia usulkan? Beliau mengusulkan agar bulan Mei dipersembahkan bagi Maria dengan tujuan untuk mengkristenkan perayaan musim semi pagan. Tidak hanya itu, Frater. Selain itu, tradisi ini juga diperkuat ketika Paus Pius ke-7 dipenjarakan oleh tentara atau pasukan Napoleon Bonaparte tahun 1809. Apa yang dia lakukan? Di tengah situasi seperti itu, dia berdoa dan bernazar bahwa dia akan mempersembahkan satu bulan khusus bagi Maria kalau dia dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan,
Dia menetapkan bulan Mei untuk menghormati Maria. Demikian satu dua penjelasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa dan juga sangat mendalam, Pastor. Kira-kira landasan historisnya tadi, bahwa praktik penghormatan terhadap Bunda Maria itu bermula pada abad ke-18 ya, Pastor? Ya. Oke, benar sekali, Pastor. Terima kasih. Nah, Pastor, dari penjelasannya, Pastor, selain aspek historis ini, apakah ada pertimbangan lain dari tradisi penghormatan terhadap Maria pada bulan Mei? Mohon penjelasannya, Pastor. Ya, terima kasih untuk pertanyaanmu, Frater. Lagi-lagi pertanyaan menarik dan mendalam. Dan tentu saja kita harus melihat lebih jauh selain aspek historis tadi. Bahwa selain aspek historis, dari mana praktik menghormati Maria secara khusus di bulan Mei yang adalah bulan Maria, ada dua dasar lain yang bisa kita lihat, yakni yang pertama, secara simbolis. Pada bulan Mei, orang-orang dari negara 4 musim mengalami musim semi, di mana pada saat itu ada pembaruan alam, ada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian bunga-bunga pada masa itu bermekaran, dan ini menginspirasi apa yang disebut dengan perasaan, menginspirasi harapan, dan juga menginspirasi optimisme hidup. Nah, sebetulnya ada semacam paralelisme lengkap dengan Maria pada peristiwa Anunciasi. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus yang adalah sang kehidupan. Kita bisa baca dalam Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Sama seperti misteri inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia, ini juga membawa harapan dan janji keselamatan melalui Yesus dalam rahim Maria. Itu secara simbolis. Kemudian secara spiritual atau secara rohani, misteri kehidupan Maria dan perannya dalam sejarah keselamatan dipandang sebagai model iman dan model kasih. Maka diperlukan satu bulan devosi khusus bagi Bunda Maria. Maria pun dalam arti ini seringkali dibandingkan dengan bunga, bintang, atau fajar yang mewujudkan cahaya gemerlapan yang mempersiapkan keagungan matahari, yakni Kristus Yesus. Demikian, Frater, dua penjelasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan aspek simbolik dan aspek spiritual dari tradisi menghormati Maria pada bulan Mei ini. Baik, terima kasih Pastor untuk pencerahannya. Kiranya sangat komplit tadi, sudah disinggung aspek historis, simbolik, dan juga spiritual. Nah, Pastor, biasanya suatu tradisi dalam gereja Katolik itu memiliki landasan biblisnya. Nah, apakah praktik menghormati Bunda Maria yang secara istimewa di bulan Mei ini juga memiliki dasar alkitabiahnya? Mohon penjelasannya, Pastor. Baik, Frater, terima kasih untuk pertanyaan ketiga yang tentu saja perlu dijelaskan bagi sahabat-sahabat Kristiani. Bulan Maria pada dasarnya tidak ditetapkan secara langsung dalam Alkitab. Tetapi para sahabat Kristiani yang terkasih memiliki fondasi biblis dan teologis yang solid. Yang pertama, dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Peristiwa kabar sukacita. Pada awal musim semi,
pada tanggal 25 Maret, Malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan menjadi bunda Sang Juru Selamat. Berkat jawaban ya Maria pada ayat 38, Lukas bab 1 ayat 38, di sana Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Berkat fiatnya ini, atau jawaban ya ini, maka dimulailah apa yang disebut dengan sejarah keselamatan dunia. Nah, musim semi pun bermekaran di bulan Mei. Lalu pada minggu ke-6 atau minggu ke-8 kehamilan, awal keselamatan di dalam Yesus tak diragukan lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 tentang kunjungan Maria kepada saudarinya Elizabeth. Dalam teks ini dijelaskan bahwa Maria membawa Yesus di dalam rahimnya dan pergi menjumpai Elizabeth. Sama seperti alam menghidupkan bulan Mei, ini pun, yakni bulan Mei ini pun menjadi bulan untuk merenungkan Maria yang mendatangkan kehidupan. Kemudian yang ketiga, dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Peristiwa perkawinan di Kana. Nah, selama bulan Mei, umat Katolik, kita semua, sahabat-sahabat Kristiani, mempercayakan kebutuhan hidup kita, mempercayakan kebutuhan hidupnya secara istimewa kepada Bunda Maria. Dalam tradisi Kristen, bulan Mei itu adalah waktu yang tampan dan waktu yang penting untuk memohon seperti Maria memohon putranya pada pesta perkawinan di Kana. Apa yang dikatakan Bunda Maria kepada Yesus? Mereka kehabisan anggur. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 1, di sana kita membaca tentang seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah, itu adalah representasi kehadiran Bunda Maria yang dikaitkan dengan keindahan ciptaan yang diperbarui terlihat di musim semi. Kemudian yang kelima, dari Kidung Agung bab 2 ayat 11 sampai 12 ya. Di sana dikatakan, sebab lihatlah musim dingin telah lewat, bunga-bunga telah bermunculan di padang. Nah, tradisi mengaitkannya dengan Maria yang adalah tanah yang diberkati, di mana Sang Juru Selamat bertunas. Dan Paus ke-6 dalam ensikliknya Mense Maio tahun 1965 memperdalam makna tradisi ini. Lalu dia mengundang umat beriman agar berdoa secara intens di bulan Mei. Demikian, Frater, kira-kira 5 dasar biblis yang bisa kita pakai untuk menerangkan hal ini. Terima kasih. Terima kasih, Pastor, untuk pencerahannya. Monggo, Pastor, silakan. Waduh, terima kasih, Frater. Ya. Baik, Pastor, untuk penjelasannya. Terima kasih untuk pencerahannya. Nah, dari penjelasan Pastor tadi, muncul juga pertanyaan dari saya, dan juga dari umat-umat Kristiani lainnya, yang pernah juga sampaikan kepada saya. Kira-kira pertanyaannya berbunyi demikian, Pastor. Bahwa bulan Mei itu dedikasikan untuk menghormati Maria. Tadi berdasarkan pertama itu pertimbangan historis ya, Pastor. Ya.
Selain itu ada pertimbangan simbolis juga Ya. dan spiritual. Ya. Nah, apakah bulan Oktober yang juga ditetapkan oleh gereja sebagai bulan Rosario Suci juga memiliki dasar historis dan juga dasar-dasar yang lain sebagaimana dijelaskan oleh pastor tadi. Dipersilakan pastor penjelasannya. Baik, Frater, terima kasih untuk sebuah pertanyaan yang menarik dan tentu saja tidak mudah untuk dijawab. Tapi saya berusaha untuk menerangkan kepada para sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Seperti bulan Mei dipersembahkan untuk Maria berdasarkan pertimbangan tadi, historis, simbolis, dan spiritual, demikian pula bulan Oktober dikhususkan untuk Rosario Suci. Nah, tradisi ini berasal dari permintaan Paus Pius kelima yang mempersembahkan pesta khusus bagi Maria yang adalah Ratu Rosario pada tanggal 7 Oktober. Menurut salah seorang pakar, Corrado Majoni, beliau mengatakan bahwa pesta ini memiliki sejarah yang panjang. Maka peringatan Maria Ratu Rosario tak terlepas dari peristiwa di Lepanto yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1571. Berkat pendarasan doa Rosario atas anjuran Paus Pius kelima, tentara Kristen berhasil mengalahkan pasukan Turki dengan armada yang begitu kecil, tak sebanding dengan armada Turki yang datang menyerbu tentara Kristen dengan pasukan yang banyak dan sangat lengkap. Tetapi pasukan Turki berhasil dipukul mundur oleh pasukan atau tentara Kristen. Nah, penerusnya, Paus Gregorius ke-13, dia menegaskan pentingnya Rosario dan merayakannya dalam minggu pertama Oktober, Maria Ratu Rosari, di seluruh biara Dominikan dan di setiap kelompok atau namanya persaudaraan, confraternity, dan di semua gereja dengan menyiapkan altar khusus bagi Bunda Maria Ratu Rosario. Demikian, frater, penjelasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dasar historis bagaimana bulan Oktober ditetapkan gereja untuk Rosario Suci. Terima kasih. Penjelasan yang sangat mendalam dan juga sangat lengkap, Pastor. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi kita ya, Pastor. Sedikit untuk memflashback kembali apa yang Pastor sampaikan dari awal sampai di pertanyaan yang terakhir ini ya, Pastor. Bahwa Pastor sudah menjelaskan secara detail tadi dari alasan gereja Katolik itu mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan khusus kepada Maria. Juga tidak terlepas dari aspek historis, simbolis, spiritual, dan juga landasan alkitabiahnya. Serta yang terakhir tadi itu, hal yang sama juga berlaku untuk bulan Oktober, yakni bulan untuk menghormati Bunda Maria. Nah, sebagai penghujung diskusi kita, Pastor, saya meminta Pastor untuk sedikit memberikan closing statement-nya terkait dengan perbincangan kita dari awal sampai di pertanyaan yang terakhir ini. Dipersilakan, Pastor. Baik, Frater, terima kasih untuk undangannya. Sahabat-sahabat Kristen yang terkasih dimanapun Anda berada, jikalau Mei adalah bulan Maria, maka Rosario adalah doanya yang luar biasa, yang didaraskan secara penuh, baik pada bulan Mei maupun juga pada bulan Oktober. Santo Louis Marie Grignon de Montfort, yang adalah juga pelindung, salah satu pelindung Legio Maria, dia menamai Maria sebagai kebun tertutup. Kita bisa baca dalam Kidung Agung, bab 4 ayat 12. Di mana Allah menanamkan Kristus. Mei, bulan bunga. Dan Oktober, bulan Rosario. Yang secara alami melambangkan Bunda Maria sebagai Rosa Mistika. Mahakarya Tuhan
yang indah bagi dunia. Marilah para sahabat Kristiani, kita memberi penghormatan yang pantas pada Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, Ibu kita yang telah menghadirkan Kristus di tengah dunia dengan semakin mencintainya dan meneladani keutamaan-keutamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Salve. Oke, terima kasih Pastor untuk penjelasan, untuk pencerahan, dan juga untuk insight-insight baru yang sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kristiani dimanapun kita semua berada. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, kami juga berterima kasih kepada Pastor untuk kesediaannya menghadiri diskusi kita pada malam hari ini. Nah, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kristiani dimanapun kalian berada. Terima kasih karena sudah menonton video kami, sudah mendengarkan dengan saksama penjelasan dari Pastor Fidel. Saya juga mengajak sahabat-sahabat Kristiani lainnya yang sudah menonton video ini untuk jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan juga sampai jumpa di episode kami di episode-episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.